Bener-bener itu kesepian pas suami gue stroke. Itu tahun 2016. Obrolin aja bareng gue Alextronic di Nadir Podcast. Yang gue ngomongin jelasin lagi podcast kita buat apa, yang penting ini tentang kesepian, kita ngebahas kesepian. Masalahnya apa, gimana caranya, bla bla bla, whatever, langsung aja ketemuin gue. Satu hari ini gue ada kedatangan seorang Wonder Woman, cuy. Wonder Woman, seorang ibu dari 2 anak. Udah capek, langsung aja kita ketemu dengan Tita. Gue nggak mau jelasin ini, tak. Gue kemarin udah ngobrol sama lo panjang lebar ya. Berarti lo dulu sekarang jelasin nama lo, panjang lo siapa, Tita, umur lo berapa, segala macam ya. Jelasin aja, maksudnya gue sebagai apa. Kalau gue kan udah ngerti banget lo kan, namanya kita kan best friend, man. Ya, oke, jelasin. Tita tuh adalah anak dari bapaknya. nenek moyang buntingan juga tahu. Anak dari ibu dari Ibu almarhumah Rosmaini Lubis binti Haji Usman Lubis. Anak kedua aku. Agak dekatan lagi. Aku anak kedua. Ya sehari-hari aku ibu rumah tangga yang sebelumnya ojol, Gojek. Ya mantap. Dari pagi malam kerjainnya gitu aja, udah sehari-hari seperti itu. Udah gitu dong. Lah penjelasan hidup lu gitu dong. Maksudnya lu punya anak kan 2, yang gue cerita anak lu sama si Abi, yang gue tahu kan Abi sama siapa itu. Anakku 2, yang pertama Maura udah umur 20 tahun ya, insya Allah tahun ini. 20 tahun? Tahun ini. Wah, lebih gede daripada anak gue dong, cuy. 20 tahun. 2002 lahirnya. Oh, anak gue 2004. 2002, Pak. Iya, tapi sekarang Maura kan nggak di sini, lagi di pesantren. Jadi sekarang aku sama anakku Abi. Abi yang kedua umur ya beda 6 tahun. Gue main ke rumah lo itu ya, Abi itu ya. Iya, beda 6 tahun sama Maura. Udah anakku SMP, si Abi. Kalau Maura mah kalau dia sekolah di sini mah udah kuliah harusnya, tapi karena di pesantren kan jadi mundur kan umurnya. Jadi masih SMA kelas 3 kalau misalnya di Jakarta gitu. Ya udah sampai dia ngabdi, insya Allah bulan April pulang nanti. Siapa Maura? Setelah 3 tahun nggak pulang-pulang. Emang dia pesantrennya di mana sih, Bu? Di Gontor. Gontor tuh di mana sih? Ngawi, Mantingan, Jawa. Ngawi, Mantingan. Jawa nih, temen gue Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur ya. Oh, di mana? Di Tegal. Oh, Tegal mah. Ngapak gitu. Masih Jawa Tengah kan. Kalau Maura mah Jawa Timur. Ngawi, Mantingan situ. Gontor Putri 1 Mana gua tahu, gua jadi alamat gua enggak tahu. Kalau di sini tuh kayak Al-Azhar Pusat gitu. Oh. Kalau di Gontor kan banyak, ada Gontor Putri 1, 2, 3 terus sampai. Itu pesantren gitu ya? Iya, pesantren. Itu maksudnya sekolah pesantren itu maksudnya ada bidang-bidangnya. Kalau STM kan mesin, atau lu mungkin pesantren mesin, atau ada nggak sih kalau gitu? Ya kagak ada lah. Jadi bidangnya agama, Bo. Ya kan maksudnya gue nanya, emang mesin nggak boleh jadi agama? Iya, maksudnya di pesantrennya Maura ya agama aja. Oh, belajar fokus dengan belajar agama gitu. Ada pesantren yang fokus misalnya basicnya dia untuk IT, ada yang kayak gitu, ada. Ya makanya kan gue nanya, makanya gue nggak tahu, gue nanya makanya. Nggak salah dong. Kalau Maura mah basicnya ya udah hadis, Al-Quran, udah belajar agama Islam, ilmu agama Islam. Ini kamu belajar balet atau apa gitu? Enggak, maksudnya nggak mau gitu. Kan ya, cewek-cewek nggak tahu dari dulu ya. Dia tuh ngelihat ini apa? Yang nempatin lu apa emang dia yang pilih? Dia yang mau sendiri. Dan kalau untuk pilihan gontor mana itu pilihan karena dia dites, ditesnya. Terus kan hasil tesnya kan masuknya kemana? Nanti kelihatan dari tesnya gitu. Dikirim ke sana ya.
Akhirnya di tesnya dia lulus, masuk, tesnya lulus ke Gontor Putri 1. Ada yang tes lulus Gontor Putri 3, 5, 6 gitu ada. Udah, gue nggak mau udah. Masya Allah. Kalau Abi tetap aneh-aneh gue. Iya, SMP Terus dia. gue pengen di nanya sini gini loh. dia. Dari kapan lu ojek online itu dan kenapa? Gue pengen lo cerita deh buat ini pendengar. Sampai lu mutusin jadi ojol dan kan sorry ya guys, gue ngeliat, gue aja ngeliat deh. Ojol pakaiannya semua pada ini dan dia benar-benar dengan dandanan apa ya, sorry maksudnya dengan muslim banget kayaknya, muslimah ya gue bilangnya. Muslimah banget. Dan tadi aja di situ tadi orang satpam nanya ya. Nih kok bujat ini ojek nih, karena kan gue pakai jaket Gojek kan, terus helm gue kan helm Gojek. Lu pernah nggak sih, sorry ya gue nanya, pernah nggak sempet dibilang teroris gitu kan? Nggak ada sih, karena di Gojek gitu ada juga ya seperti gue, jilbab banyak semua. Itu, banyak perempuan, maksudnya ada kan lady Gojek, lady Grab, ada lady ya, khusus lady. Itu keren, dengan komunitasnya lady-ladynya, cewek-ceweknya gitu. Jadi khusus perempuan-perempuan, tapi banyak yang pakai jilbab. Tapi memang tidak seperti gue kayak gini, mereka jilbabnya biasa. Iya, makanya gue bilang ngeri banget, makanya tadi saat ngeri. Tapi nggak apa-apa, kalau gue itu sama yang penting itu karena gue bilang kalau lu datang sini nyaman, ternyata nyamannya dia begini dan lu nyaman juga itu nggak apa-apa, itu kan hubungan lu sama yang di atas tapi lu nyaman ini kan udah itu lagi terlepas lagi terus ya udah lagi nih cuy itu seneng banget gue temen ini juga gue pengen tanya dong sama lo nih lu pernah ngerasain kesepian nggak? Kesepian kenapa Pak? Menurut lo kesepian tuh apa sih? Coba lu jelasin. Menurut lo dari definisi pala otak lo kesepian tuh apa sih? Menurut pengalaman gue. Nah iya, betul. Ya kalau kesepian itu ya pada saat gue sendiri ya, waktu pas lagi kan gue kalau ngomongin masalah kayak gituan gue sensitif gitu. Ya nggak apa-apa. Maksudnya jadi, ini susah nih hati soalnya bicara. Ngomongin aja, makanya di sini nggak tulisan obrolin aja gitu. Nggak apa-apa. Gue bakal dengerin lo kok. Kalau kesepian waktu gue ngerasain itu tuh yang benar-benar itu kesepian pas suami gue stroke itu tahun 2016 itu. Itu benar-benar yang sampai kayaknya ya udah kaki juga napak bumi juga udah nggak bisa gitu kayaknya gue udah lunglai banget, udah lemes aja udah ya Allah gue bilang kok dia sampai stroke kayak gitu kan. Makannya emang dijaga suamiku tuh, makanya jadinya papinya Abi tuh kalau makan tuh apa aja tuh makan gitu, padahal aku udah rem hati-hati makan jangan santer, boleh makan kita apa aja tapi olahraga juga diimbangin. Nih enggak, dia udah kerja duduk doang nih begini nih kayak kita begini meja udah di depan laptop begini aja. Jangan kayak gitu dong, gue juga kayak begitu Pak. Gue juga kayak gitu. Ini gue cerita tentang yang ini ya kenyataan gitu, seperti itu kerjaannya seperti itu gitu. Guys besok kita olahraga guys, maksudnya ngeri loh. Maksud gue coba itu diimbangin gitu, ternyata dia nggak bisa ya, kerjanya udah full kan sehari bahkan sampai lebaran pun juga dia kerja kalau dipanggil. Sorry gue tanya, kerjanya apaan? IT. Emang harus di itu. Iya kan bikin sistem. Semuanya kan harus itu kan gitu. Radiasi mungkin nggak sih Bu? Satu juga dia kan di depan laptop terus. Iya kan radiasi itu kan. Iya, salah satu juga itu ya. Yang kedua makanannya nggak dijaga, istirahat kurang. Duduk dan tulang gitu. Ini kan kalau duduk mulu kan. Iya kalau begini kan tegang nih begini. Iya otak gitu, tegang. Udah habis, mending udah selesai bikin sistem apa? Belum anak buahnya kalau takut kan kejepit di sini Bu. Iya duduk takutnya kan begitu juga kan kita ngeri gitu kan begitu, makanya gue itu Pak kejadiannya tahun 2016. Berarti sekarang udah 2022 kan, sekarang ya kurang lebih hampir udah. Terus ya. Udah gitu 2016 tuh udah stroke tuh yang pertama kali. Stroke pertama kali dia benar-benar tidak bisa bangun atau cuman itu masih bisa bangun dan itu alhamdulillah hampir setahun deh dia normal lagi. Oh ya? Setahun abis dia ini kan semua kan dia ini suntik kanan kiri semua, suntik ke otak, yang penting kan otak dia. Suntiknya langsung di otak karena dia diserangnya di otak. Yang kedua kali 2020 kemarin
2020 kemarin nih baru. Iya, Nah, gue ini tahu kemarin baru ini. setahun Iya, jadinya, ya 2 Allah. tahun dong, Nak. Iya 2 tahun, ini Mm-mm. kan 2022. Ya udah jadinya yang kedua kalinya ini yang fatal, hampir meninggal. Mm. Dan pada saat dia nggak sadar, istilahnya udah dia antara ya mati suri kayaknya ya udah kayak gitu. Di saat di situ anak gue si Abi, papi bangun Bi, papi bangun kan karena kan kaki kan kita kalau Nggak bisa, misalnya iya. itu saraf kan digebuk begini. Mungkin pas di situ ditekan tekan lagi di situ langsung dia on. Kalau nggak digebuk kakinya mah udah lewat. Ya udah akhirnya di situ pada saat-saat dia stroke itu yang pertama kali dia 2000? kayak gitu 2016 2016. stroke pertama kali dia begitu itu gue merasa waduh udah deh udah nggak pulang-pulang ke rumah udah pasti kan dia terapi terus kan kerjaannya kan Di? setiap hari di tempat ibunya. Oh, di mana? Di Sentiong di Senen Kramat Sentiong sana. Kramat Sentiong Senen makanya di saat-saat itu yang gue mikirnya udah gue nggak bisa ngurusin ya kan gue datang juga ya sekedar ya kalau dia mau makan aja udah jadi kayak gimana sih Tapi masih kenal. punya istri tapi kayak nggak punya suami gimana Tapi maksudnya pelo ya pelo jangan lah ngomong itu dulu. Kalau ngomong itu kan beda, punya istri nggak punya suami. Tapi ngomong pelo, tapi masih kenal lo. ke kiri semua kan Tapi kalau masih kenal lo. masih kenal kalau laki-laki kan semua yang diserang kiri iya Itu jadi kenapa semua itu? dari ujung kepala Itu kenapa tuh kaki. kiri? Ya, Otaknya karena banyak kan. memang saraf laki-laki itu yang Iya, diserang kalau cewek sebelah kanan. kiri, kalau perempuan kanan. Kanan, Kan iya. almarhum mamiku meninggal karena stroke juga sama. Gitu. Jadi semua ke kiri ngomong kayak gitu. Udah begitu. Udah semua udah enggak itu. Udah akhirnya terapi terus kan terapi suntik di otak terus akhirnya alhamdulillah udah berjalannya waktu sehat lagi sembuh lagi. Nah, yang sekarang nih yang 2000 Ya itu yang gue cerita lo sampai nangis itu 2020 itu emang sedih banget. Emang udah pengen kelihatan kayak udah pengen udah nggak ada, mokat mati banget itu. Itu udah tuh 2000 kemarin 2020. 2020 Itu kenapa itu Bu ceritanya tuh? Ya gitu, karena makan juga. Ya makan padang mulu. Iya, udah tahu sakit santan. Dia kan maksudnya riwayat kesehatannya dia kan darahnya tinggi terus. Ya kalau dimakannya santan terus ya bagaimana begitu. Di saat disitulah dia nggak pernah ada di rumah. Dia jadi kayak ini film yang di WTV tuh. Yang itu Ted. Yang mana? Nanti itu. Jangan gue bikin lo nangis lagi. Yang itu. Tapi apa tuh ya lu berdua terus dengan Abi ada dengan anakmu siapa sih Maura di itu. Jadi ya udah. Apa sih yang pengen lo sampaikan kalau misalnya buat papi atau apa? Mau lu manggil Abi apa manggil suami lo siapa sih? Papi Abi. Iya, papi apa sih yang lo mau sampaikan gitu cepat semangat atau apa gitu yang pengen lo yang paling ya insya Allah di terendah lo gitu lo dia pengen cepat sembuh atau gimana? Coba lo ngomongin dong. Iya, pada saat dia benar-benar koma itu dan dia kayak orang mati suri. Ya dia di situ dia bilang di dalam ininya ya, di dalam alamnya dia karena kan dia nggak sadar kan. Jadi dia bilang, "Ya Allah, kalau memang aku masih diberi kesempatan hidup, insya Allah aku bisa kembali lagi untuk keluarga aku," dia bilang gitu. Untuk istri dan anak-anakku dia bilang. Disitulah dengan izinmu, dengan ridhomu ya Allah. Dia ngomong seperti itu. Langsung dia on. Serius ini lillahi ta'ala ya. Ini dia yang cerita pada saat dia di alamnya dia seperti itu yang dia gak sadarkan diri. Tapi di situ dia ingat itu. Kata-katanya itu dengan izinmu, dengan ridhomu ya Allah. Kalau memang aku masih diberi kesempatan hidup, aku akan hidup kembali kepada keluarga aku, dia bilang gitu. Ya udah alhamdulillah di situ. Langsung on lagi. Yang lo harapkan tetap dong ketemu. Ya insya Allah selama ini sih ketemu udah. Enggak maksudnya pengen ketemu jalan-jalan lagi balik lagi ke rumah. Yang penting gue sih apa sih istri tuh cuman maunya suami pulang. Dia mau kerja di mana sampai ujung kulon juga pulang aja udah. Benar ya seharusnya. Iya mau sampai di ujung Berung kemana kayak dia mau kerja tapi yang penting pulang aja. Ibaratnya kayak udah gitu. burung. Iya.
lepas aja udah, yang penting balik ke sangkarnya kan Udah gitu. begitu, nggak ada permintaan istri mah, nggak ada yang macam-macam. Udah dia pulang, dia hadir, dia duduk sama kita ngobrol aja, udah Seneng ya? hati gue mah udah seneng banget. Mami, papi Iya, pulang gitu ya kan, gitu seneng kita. aja udah happy Anak-anak apa banget. kabar Iya. gitu kan. Seneng Mau banget. dengan segudang masalah apa juga rumah tangga. Kemarin Istri mah apa sih yang diharapin? lu berapa tahun kehilangan momen seperti itu dan kayaknya lu pengen banget momen seperti itu kan. Dari 2016 itu. Udah kehilangan momen kayak gitu dah. Iya, hampir 6 tahunan dah. Udah hilang itu semua. Di situ makanya gue ngerasain kesepian, tapi ya gue kuat karena Allah satu yang pertama, yang kedua kan anak-anak, udah gitu aja. Yang semangatin diri kita kan diri kita, bukannya orang lain. Orang lain kan cuma ngelihat kita, nilai kita dari luar. Nggak tahu bisa. dia nggak tahu. Kita sedih, bahagia, Iya. kesel, marah apa, kan orang lihat kayak kita dulu cengenges gitu. Ya kan kayaknya ngeliatnya si Tita nggak ada masalah, si Tita seneng Iya gitu kan, dia gitu nggak tahu doang. kalau dia itu kan dia mana tahu sih anjing-anjing dia tai-tai nggak tahu dia. Nggak ngerti kan gimana. Cuma pengen lihat kita senyum. Padahal kita nangis, berarti nangis ya kan. Iya, makanya gue kadang-kadang kalau mau udah kayak aduh gue kok nggak sanggup ya gitu, udah nangis sendiri aja udah malam-malam. Iya, maksudnya anak-anak Nggak depan Abi kan. nggak depan Abi Kasian maksudnya. juga Kalau mau orang kan emang nggak ada, jadi nggak depan Abi. Kadang-kadang lagi sholat sujud aja gue bisa nangis ya dengan sendirinya gitu. Lagi ngaji deh, bukannya sholat, lagi ngaji begini baca doang tuh nangis bisa. Itu sampai ya Allah. Jadi kayak gimana, kayak punya suami tapi nggak punya suami gimana sih? Yang namanya dia pada saat dia sakit kita nggak bisa ngapa-ngapain gimana? Nangis aja Bu, nggak apa-apa. Ya sedih gitu. Nangis aja Bu, nggak apa-apa Bu. Nangis aja nggak apa-apa Bu. Nangis aja nggak. Air mata lu udah berenang-renang itu nangis aja nggak apa-apa Bu. Iya, jadinya di saat disitulah kayaknya ya ngerasain banget pas dia sakit itu ya di situ, karena dia sakit itu makanya udah jadinya rasa kesepiannya di situ aja. Cuma ya dikuat-kuatinnya kan ya ada anak ya, kita harus semangatin lah gitu. Jangan kita bersyukur dengan Kan anak, dia jangan masih kita sekolah, masih butuh bapaknya, masih butuh ibunya. Tapi kalau bapaknya sakit kan ya sama siapa kalau nggak sama maminya kan. Ya harus kita kuat-kuatin dah buat anak mah. Abi juga pasti bakal nangis kalau ngeliat lu. Iya. Sedih pasti, Abi juga bakal sedih. Oh, dia sedih banget, dia langsung peluk gue pas dia tahu papinya stroke itu. Dia langsung meluk gue. Mas Ami, iya nih mami habis dari rumah sakit ini. Papi di rumah sakit Pon-Pon kan Cawang situ tuh rumah sakit otak kan. Langsung masuk pusat otak situ dia. Udah pada saatnya gue tuh lagi ngojek itu. Tuh gue lagi ngojek. Gue lagi nganterin GoFood itu. Gue inget banget gue lagi nganterin GoFood di Simpruk. Gue kabur langsung, gue matiin tuh. Oh, laki lo kolaps gitu. Iya, langsung. Udah langsung gue itu. Langsung kabur udah dah. Udah di situ, makanya gue pikir dia nggak bisa ngapa-ngapain. 2016 itu ya, mulai saat itu nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi gue bingung kan, harus anak gue kan karena di pesantren. Masa dia harus putus sekolah? Maura ya? Cimara kan di pesantren, nggak mungkin dia putus sekolah karena papinya sakit kan. Dia nggak tahu sampai saat ini kalau papinya sakit Cimara. Nggak tahu, gue nggak kasih tahu, gue diem aja. Gue nggak kasih tahu. Takutnya kan nanti pikiran, dia kan lagi ujian soalnya. Lagi ujian nanti pikiran nggak konsentrasi kan. Udah akhirnya gue lewat Gojek itu, alhamdulillah emang Allah tuh ngasih jalan aja ya. Suami sakit, terus gue bingung gue harus gimana cari rezeki. Alhamdulillah itu berarti ada. Ya, Allah masih berpihak sama lo, ada jalan dalam kesendirian, keterpurukan lo itu dan titik terendah lo, dan ada jawabannya semua. Iya. Gue bisa apa nih? Gue bisa bawa motor. Ya udah, adek gue tuh ngasih jalan. Si Iman, dia kan emang Grab Gojek. Jadi kak, daripada kakak diem bingung, mendingan kakak Gojek aja deh. Mendingan daripada itu. Daripada diem di rumah. Ya udah, akhirnya gue mulai 2019 gue mulai. Kayak gue ketemu sama lo, makanya gue pengen lo datang ke sini untuk menceritakan semuanya. Dan overall kalau kita ngomong panjang lebar, panjang lah, gue bisa nginep. Kira sebelum kita ini, ada nggak sih lo pesan-pesan buat yang denger, yang nyimak sini, pesan-pesan positif dari lo sendiri? Maksudnya gimana tuh orang harus gimana dengan kesepian? Iya, gimana, kasih dong kan? Ya kalau pesan-pesan positif ya. Gue ya pada saat di titik gue kesepian seperti itu kemarin itu
Gue benar-benar udah bingung kan harus gimana gitu ya. Udah, gue angkat tangan aja udah, angkat tangan ke atas maksudnya. Minta pertolongan sama Allah, udah banyak berdoa aja, udah nggak ada lagi selain Allah yang nolongin kita. Ya mau saudara mau itu saudara udah kayak orang lain. Nggak mungkin kan gue harus begini terus sama orang lain atau saudara gue gitu kan. Ya udah gue minta pertolongan dari Allah, udah dekat aja udah kita insya Allah dekat sama Allah, udah nggak ada lagi jalannya mau kemana, udah fokus aja udah. Insya Allah deh ada jalan keluarnya, insya Allah ada aja hidayahnya. Ya jadi poinnya berserah diri. Iya berserah diri aja. Sama yang Maha Kuasa Sama gitu. Maha Kuasa. Dan niscaya atau apapun kita bakal Iya. Udah pasrah, ikhlasin aja udah semuanya. Bakal dikabulin semuanya. Iya, minta aja udah sama Allah, pasrahin, udah ikhlasin, sabar aja udah sabar. Ya insya Allah. Ya udah. Ada. Jangan nangis mulu. Hasil. Gue gak punya tisu lama. Nih gue punya oleh-oleh buat lo nih. Enggak oleh-oleh sih. Oleh-oleh mah ke kondangan. Ini buat lo, nanti mungkin buat Abi atau buat ini. Iya, ya Allah. Ingat ya, kalau ada apa-apa ingat obrolin aja. Obrolin aja. Sama apa obrolin, jangan dipendem, nanti jadinya penyakit jerawat batu pecah. Insya Allah jangan sih. Jangan nangis mulu ya. Kalau kan punya kita, punya semuanya kita. Thank you Tita. Sekali lagi terima kasih banget udah datang Tita. Ya. Sedih mulu bonnya. Iya makanya, udah jangan sedih lagi dong. Baca lagi. Oke, terima kasih. Malas basa-basi, langsung aja. Ciao, bubar.